maksiat, sekecil apapun maksiatnya pasti ada balasannya. Dan barang siapa yang berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baiknya pasti ada balasannya. Saya tasawur, saya gambarkan dulu Pak seperti ini. Manusia ketika hidup di dunia pasti memiliki dua amal, amal soleh dan amal buruk ya. Di akhirat nanti ditimbang di mizan, lebih berat yang mana? Misalkan amal soleh ketika di dunia beratnya 51 kilogram, misalkan ya, ini cuma analogi saja. Sementara dosanya ketika di dunia saat ditimbang 50 kilogram. Akhirnya apa? Di sana ada pengurangan. 51 dikurangi 50. Berapa? Tinggal 1. Berarti seluruh dosanya habis. Karena apa? Dibayar oleh pahalanya. Tinggal sisa 1 pahala. Maka inilah makna Quran, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sedikit apapun pahala yang dikerjakan, maka dia akan melihat balasannya. Apa? Surga. Berarti dengan yang 1 itu dia masuk surga tuh. Karena tadi yang 50 dosanya sudah habis oleh 50 pahalanya. Sekarang dibalik. Dosanya 51 kilo. Pahalanya 50. Ada pengurangan juga. Dia 50 pahalanya dikurangi dosa 51. Berarti kan rugi ya. Minus 1. Artinya apa? Artinya pahalanya itu habis dikurangi dosanya. Pahalanya habis total, dosanya masih sisa 1. Nah, kecil banget dosanya itu ya. Maka kata Allah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun dosanya akan dapat balasannya. Kemana? Neraka. Walaupun cuma sehari. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi analoginya seperti itu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya, keburukan sekecil apapun pasti ada balasannya ya. Tentu yang namanya balasan itu setelah hitung-hitungan, setelah hisab, setelah perbandingan antara amal soleh dan dosanya. Yang kedua, masalah jilbab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudnina alaihinna min jalabibihin." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kerudungnya dipanjangin. Kerudung panjang namanya jilbab. Itu yang menghalangi dada ya. Nah, ini menjadi ijma para ulama. Sepakat 4 mazhab, bahkan di luar 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan di luar 4 mazhab. Auza'i, Ibn Abi Layla, Hasan Basri, masih banyak mazhab lagi. Sepakat ijma ulama mengatakan bahwa jilbab hukumnya wajib. Lalu bagaimana dengan fenomena Profesor Dr. Habib? Nah, ada Habib nih. Quraisy Shihab yang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Apa alasannya? Bapak bisa dilihat di dalam tafsir Al-Misbah karya beliau. Atau misalkan di dalam satu buku yang judulnya Islam Konservatif Terus Bergerak, itu karangan Kiai dari Cirebon itu, kakaknya Kiai Ahsin Sakho, Kiai Husain Muhammad ya. Saya baca di kitab beliau, di buku beliau itu. Apa alasannya jilbab tidak wajib? Alasannya karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk memakai jilbab siapa?
wanita merdeka saja. Adapun para budak-budak wanita itu tidak jadi masalah, tidak pakai jilbab, ya. Nah, digalilah oleh Prof. Quraisy dan Kiai Husain Muhammad, apa maksud dari penerapan jilbab? Oh, ternyata maksudnya itu untuk membedakan mana wanita merdeka dan mana wanita hamba sahaya. Jadi katanya emang liyu rofna, agar mereka dikenal. Maksudnya dikenal apa? Maksudnya dikenal itu agar mereka dibedakan, bisa dibedakan mana wanita yang statusnya merdeka, mana wanita yang statusnya hamba sahaya. Itu makna liyu rofna, agar mereka dikenal. Pertanyaannya zaman sekarang, ada enggak orang yang statusnya hamba sahaya? Sudah tidak ada lagi. Maka menurut Prof. Quraisy dan Kiai Husain Muhammad, bahwa jilbab itu sudah tidak wajib buat orang merdeka. Karena tanpa jilbab pun wanita merdeka bisa dibedakan. Ya. Cuman ini pendapat yang gimana ya? Aneh lah. Jangan diikuti, karena ketika beliau berijtihad itu berlaku untuk beliau sendiri saja dan keluarganya. Jadi ketika ditanya di akhirat nanti sama Allah, Prof. Quraisy ditanya, kenapa anakmu tidak berjilbab? Ya beliau bisa jawab, ada dalilnya. Ya, punya alasan. Bapak kalau ditanya sama Allah, kenapa anak bapak nggak pakai jilbab? Saya cuma ikut-ikutan. Oh, nggak bisa ikut-ikutan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau saran saya tidak merendahkan Prof. Quraisy, tidak merendahkan juga Kiai Husain Muhammad, ya. Karena ya beliau guru saya. Prof. Quraisy itu guru saya. Saya pernah kuliah, hadir di kuliah beliau dan lain sebagainya. Ya, jadi walaupun saya murid beliau, tapi saya nggak setuju gitu, ya, dalam masalah ini. Maka kesimpulannya seperti ini. Ijma ulama sepakat 4 mazhab bahwa jilbab hukumnya wajib. Ya, kita ikut 4 mazhab ini. Kita 4 mazhab berbeda pendapat saja, kita masih ikut 4 mazhab, apalagi 4 mazhab yang sepakat, gitu ya. Tentu kita lebih ikut lagi kepada 4 mazhab. Kurang lebih seperti itu, biar pertanggungjawaban kita di akhirat nanti lebih ringan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Jadi ada seorang sahabat yang menitipkan sedekahnya kepada marbot masjid. Kalau tidak salah namanya Ma'an. Ma'an ini menitipkan sedekah kepada marbot masjid. Pak Marbot, saya titip sedekah ya. Kalau ada orang membutuhkan, kasih. Akhirnya sahabat yang bernama Ma'an ini dia pergi. Kemudian datang anaknya Ma'an. Anaknya datang ke Marbot. Marbot, bapak saya ngapain di sini? Nitip sedekah. Buat siapa? Orang nggak mampu. Saya nggak mampu. Akhirnya Marbot masjid memberikan sedekah kepada
kepada anaknya Ma'an. Akhirnya Ma'an ini Ma'an apa saya lupa namanya. Pokoknya antara bapak dan anak ada yang namanya Ma'an. Cuman saya lupa bapaknya atau anaknya. Ya. Nah, akhirnya si bapaknya ini kembali bertanya tentang sedekahnya. Gimana Merbot? Apakah sedekah saya sudah diberikan pada orang yang membutuhkan? Kata si Merbot, oh sudah beres. Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Fulan. Loh, itu anak saya katanya. Ya, saya tidak ingin sedekah saya diambil oleh anak saya. Sama yang lain harusnya. Akhirnya anaknya dipanggil. Ente kenapa ngambil-ngambil sedekah bapak? Lah saya butuh pak katanya. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ya, wahai Rasul, saya niat bersedekah untuk orang membutuhkan, tapi ternyata sedekah itu diambil nih sama anak saya. Kata anaknya, ya Rasul, saya butuh. Rasul ketawa. Apa kata Rasul? Laka ma a'taita walaka ma akhadta. Wahai ayah, engkau telah mendapatkan pahala apa yang kau berikan. Dan wahai anak, engkau berhak untuk menerima sedekah yang kau ambil karena engkau membutuhkan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya begini. Kalau kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya, minta-minta, bukan fakir miskin ya. Orang yang meminta, kita kasih si pengemis itu. Ternyata si pengemis itu mobilnya Innova. Ya, hakikatnya dia enggak miskin. Dia menjadikan minta-minta mengemis sebagai pekerjaannya. Ada kan Pak ya yang begitu ya? Oh, ada pengemis tuh pas dia mau ngemis diantar sama mobil. Mobilnya pergi. Udah selesai ada mobil jemput. Ya, ada bahkan mungkin banyak ya. Artinya apa? Kita salah bersedekah. Pertanyaannya tadi kata Pak Eko, apakah sedekah kita itu tetap afdol apa tidak? Maka merujuk pada hadis yang tadi, laka ma'atoita walaka ma'akhadta. Ya, maka orang yang bersedekah itu telah mendapatkan pahalanya walaupun salah sasaran sedekahnya. Jadi walaupun salah sasaran tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Karena niat yang tulus untuk bersedekah. Walaka ma'akhadta. Orang yang tidak berhak menerima sedekah tapi dia menerima sedekah, apa yang dia dapat itu jadi milik dia. Tapi ingat, kalau tidak dengan cara yang benar maka itu akan jadi uang haram. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tetap kita dapat pahalanya. Mungkin kalau saya pengen bagi seperti ini Pak. Ketika ada pengemis yang meminta pada kita, terkadang kita tahu keadaan dia seperti apa. Ini benar-benar susah orangnya, ya. Kemudian kita berikan apa? Sedekah, itu jelas. Atau yang kedua, ada pengemis, kita tahu keadaannya, dia cuma pura-pura saja. Sebetulnya dia punya mobil, ya. Kemudian kita tidak memberikannya, itu keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang ketiga, ini biasanya kebanyakan orang. Kebanyakan orang ketika ada pengemis, maka orang tidak tahu keadaan sesungguhnya si pengemis tersebut. Apakah dia ngemis benar-benar butuh, apa sebetulnya dia banyak uangnya, ya, menjadikan itu sebagai apa namanya? Mata pencahariannya. Nah, maka kalau kita tidak tahu status si pengemis tersebut, kita ya boleh melakukan dua hal. Bersedekah silahkan, maka akan dapat pahala walaupun sebetulnya si pengemis tersebut bukan tergolong fakir miskin, tetap dapat pahala. Atau kita mau seuzon sama si pengemis, ini mah kayaknya punya iPhone 13 nih kayaknya. Ya, kita tidak jadi memberikannya, itu tidak jadi masalah, itu pilihan buat kita. Ingat hukum sedekah tadi apa? Sunnah. Melaksanakan dapat pahala walaupun salah sasaran. Tidak melaksanakan tidak jadi masalah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ketika kita menghadiahkan pahala sedekah untuk orang tua kita, maka kita tidak mendapatkan pahala sedekah tersebut. Karena pahala sedekahnya sudah kita berikan pada orang tua kita. Tapi walaupun kita tidak mendapatkan pahala sedekah, tapi kita mendapatkan pahala idkhalus surur, menyenangkan orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi orang tua yang telah meninggal dunia akan mendapatkan kiriman pahala dan mereka senang dengan hal tersebut. Hadis riwayat Imam Tobroni, innal mayyit kal ghariqil mutagawwis yantazirud du'a min akhin wa abin wa ummin. Terus Pak, sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia di alam barzakh itu menanti-nanti pahala dan doa yang dikirimkan oleh orang hidup. Tunggu-tunggu. Kalau ada doa pahala yang dikirimkan, senangnya luar biasa, Pak. Nah, maka dari rasa senang itu, anak yang hidup akan mendapatkan pahala. Ya, itu pertama, pahala menyenangkan orang tua. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada 6 cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Salah satunya apa? Salah satunya tadi mendoakan dan mengirimkan pahala. Jadi itu tercatat sebagai bakti kita pada orang tua yang telah meninggal dunia. Itu. Yang kedua tadi apa? Oh iya, buat rame-rame ya? Iya. Iya. Boleh, Pak. Jadi sekecil apapun sedekah kita bisa niatkan untuk berjamaah. Ya Allah, cuman 2.000 sih. Cuman sekeluarga. Mana anak saya 7. Saya sama istri 9, 2.000 buat 9 orang. Bisa, boleh, tidak jadi masalah, Pak ya. Cuman mungkin kalau hitung-hitungan pahalanya berarti dapatnya sedikit-sedikit. Berarti 2.000 bagi 7 ya. 2.000 bagi 9. Cuman yang namanya sedekah, masaluma yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu sedekah itu dibalas 700 kali lipat. 2.000 dikali 700 berapa, Pak? 800. 1.800.000. 1.400.000. 2.000, Pak. 1.400.000. Wah, terinspirasi kayak 2.000 ini. Ya, 1.400.000 dibagi 7, lumayan. Ya, 200 ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sekecil apapun sedekah itu bisa diniatkan untuk berjamaah untuk keluarga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi? Kalau nggak salah ada. Oh iya, silakan Pak Haji Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lambat laun orang itu jadi bergantung sama sedekah kita. Nah ini bagaimana cara kita menghadapi untuk menyebab sama kita stop, karena kalau kita membuat orang itu jadi malas-malasan kan itu tidak baik juga, karena kita kan tidak bisa dengan tepat. Nah caranya itu bagaimana, apakah kita badan usaha atau betul-betul kita basic dia dalam sedekah kita gitu. Gimana Kak? Iya, ini masalah teknis berarti ya. Iya, kondisional ya. Artinya kita melihat keadaan dia gitu. Kalau seandainya dia lebih cocok diberikan sedekah produktif, kasih sedekah produktif. Gagal. Iya. Dikasih konsumtif salah, dikasih sedekah yang produktif, gak bisa menjalankan. Gitu ya. Akhirnya bergantung kepada iya. Iya. Ya, tetap lebih afdol, Pak. Lebih afdol kita terus
memberinya sedekah. Karena sedekah kita buat dia itu jadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok, ya. Kalau sampai sedekah kita sudah tidak jadi kebutuhan pokok lagi, baru kita stop. Misalkan selain dapat bantuan dari kita, dia dapat bantuan dari orang lain. Jadi pas kita ngelihat, wah kayaknya sedekah kita ini bukan jadi kebutuhan pokok lagi nih, ya, tapi kebutuhan yang tidak pokok, yang sekunder misalkan, maka baru di situ kita bisa stop atau kurangi, ya. Nah jadi kewajiban kita itu adalah memenuhi kebutuhan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada orang fakir yang memang dia tidak bisa kerja, tidak punya relasi, artinya untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga itu tidak bisa memenuhi. Maka kewajiban kita orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan memenuhi kebutuhannya, walaupun dia terus bergantung kepada kita. Ya, walaupun dia terus bergantung kepada kita, itu kita wajib untuk terus bersedekah kepadanya. Tapi kalau seandainya dia mampu, ya mampu kerja, tapi jadi bergantung, nah itu nanti kebijakan Bapak. Bisa di stop untuk mendidik dia. Jangan bergantung pada sedekah, kan masih bisa kerja. Atau misalkan masih tetap ingin memberikan sedekah, itu tidak jadi masalah, ya. Nanti dilihat baiknya bagaimana begitu. Bahkan kalau kata saya, ini kata saya ya. Bahkan kalau ada orang yang hidupnya bergantung kepada Bapak, karena dia memang sudah tidak bisa kerja dan lain sebagainya, itu bagus. Itu jadi investasi akhirat buat Bapak. Ya, ada orang nih, fakir, miskin, sakit, atau misalnya cacat, tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, sehingga dia bergantung pada Bapak. Terus support, terus penuhi kebutuhannya, biar dia bergantung kepada Bapak. Kenapa? Karena itu jadi investasi akhirat. Ya. Hadisnya begini. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan masalah seorang muslim, entah itu masalah hutang, entah itu masalah makan, kebutuhan dan lain sebagainya, diselesaikan, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusannya, baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, pahalanya besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya.